Guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Ini penting sekali kalau Anda mengalami kebuntuan. Artinya ini misalkan Anda ke toko jaraknya jauh, kemudian servis freezer rack yang bikin es, yang untuk membuat es freezer rack. Ganti termostat menggunakan termostat satu pintu ukuran misalkan rendah 1/8. Ini seminggu mati atau 2 minggu mati, ini tentu saya akan kasih caranya guys. Jadi saya akan mengasih cara. Ini termostat yang bakalan awet seumur hidup ini. Tapi tentu ada cara dan ngerakitnya. Ngerakit seperti ini tentu sudah pernah mengalami kegagalan pada era sebelumnya guys. Hanya menyediakan trafo setengah ampere atau 1/4 ampere misalkan 250 mA, kemudian dioda dan elko. Trafo ini Anda rakit menjadi DC, keluar DC 12 volt. 12 volt ini untuk mengisi setrum ke PTC, omron atau relay atau konektor. Jadi konektor ini, kalau konektor ini sudah pasti diisi setrum 12 atau 9 volt, ini sudah bekerja. Kemudian ini akan setrum tetap. Kalau ini diisi setrum, maka ini akan geser, nyambung pindah ke berikutnya guys. Jadi saya akan uji ini menggunakan konektor bekas AC. Jadi saya kasih dua, terusan 12 voltnya saya gabung, ini dua-duanya, ini omron ini dua saya gabung, kemudian keluarnya saya ambil semua ini. Jadi ada caranya supaya termostat ini awet. Kalau Anda mengganti freezer rack menggunakan termostat satu pintu, selalu mati dan mati terus. Jadi ini ada caranya guys. Saya akan kasih tahu ini. Termostat ini ada dua soket, artinya setrum searah, kalau diputar akan nyambung ke berikutnya guys. Oke. Kemudian ini colokan kulkas. Ini colokan kulkas guys. Oke. Colokan kulkas ini Anda dari omron yang sudah, relay yang sudah, konektor yang sudah saya pasang, ini saya ngambil untuk trafo 220 volt. Ini satu, ini jadi untuk ngisi trafo yang untuk membuat DC 12 volt, ini saya ambil satu. Kemudian dari relay sebelah, omron ini sebelah satu, kemudian lagi saya masukin ke colokan ini. Jadi gabung ke colokan. Jadi dari colokan setrum sebelah ini, dari colokan setrum sebelah ini Anda ambil satu ke trafo, sambung lagi ke omron. Oke. Yang sebelah ini Anda colokan sebelah, ambil satu untuk termostat. Jadi ini colokan sebelah untuk termostat guys. Satu ini masuk ke termostat ini. Kemudian satu lagi ini masuk ke omron. Jadi ini omron ini dua,
saya hanya lem saya gabung, ini 220 ini. Jadi misalkan ini min, ini plus, kemudian kalau kemasukan DC 220, ini DC nya ini akan bergerak dan akan pindah dari titik A ke titik B, titik A ke titik B, sehingga 220 ini geser maju ke kompresor freezer rack guys. Jadi ini caranya ini. Jadi setrum ini kalau tidak bekerja akan putus ini. Hanya di sini saja, tidak nyambung ke sini. Akan saya rakit tentunya. Satu setrum langsung ini. Sebelah saya akan masukin ke termostat. Kemudian dari termostat, kiriman dari termostat kalau posisi on ini akan ngirim ke trafo. Jadi saya pasang ini. Sudah. Jadi trafo ini satu keisi setrum tetap dari colokan. Omron atau relay atau konektor ini tetap satu. Kemudian yang satu ini naik. Trafo ini kekirim setelah termostat ini on. Trafo ini akan mengeluarkan DC 12 volt dan ini akan bekerja menggeser kemudian ke kompresor hidup. Dan saya akan coba tentunya ini. Saya akan offin ini. Saya sudah offin ini. Kemudian setelah saya offin, saya akan coba colokin ini. Oh, belum off ini. Ini off dulu guys. Tadi nyambung jadi itu. Saya terangin dulu. Setrum sebelah dari colokan ini mengisi trafo yang tetap dan omron. Oke. Ini kabel gabung 3. Kemudian sebelah lagi ini omron sebelah, kemudian masuk ke termostat ini. Setelah termostat ini on, akan mengirim ini kabel merah lari ke trafo, sehingga trafo ini ke setrum. Trafo ini isi setrum 220 dan akan bekerja menghasilkan DC 12 volt, kemudian masuk mengerjakan si omron. Omron ini kan bekerja, kemudian ini akan nyambung ini, jadi ngirim ke depan ini, dan kompresor hidup. Saya akan cobain. Dan saya akan onin ini. Oke. Jadi kalau sistem seperti ini sudah pasti saya bisa bayangkan atau Anda bisa bayangkan. Termostat ini bekerja hanya bebannya ini trafo ini. Bukan beban kompresor. Jadi sudah pasti awet seumur-umur, karena termostat ini putaran suhu ini hanya beban trafo 1/4 ampere, 250 miliampere ini. Sudah pasti saya jamin awet. Ini bisa untuk pompa kalau memakai otomatis. Ini jadi omron ini yang geser. Kalau setelah bekerja ini diisi 12 volt, tak pindah ke sini dan nyambung. Dan ini kompresor hidup, guys. Saya akan coba putus ini. Ini sudah tidak bekerja karena yang ngirim ke trafo ini sudah putus dari termostat, guys. Oke? Mudah. Jadi kompresornya ini bebannya ini hanya dibebankan oleh si omron ini, bukan
pada termostat. Termostat bebannya hanya trafo. Kalau termostat bebannya trafo, sudah pasti nih, saya jamin seumur-umur. Oke, mudah merakitnya ini. Saya akan coba onin. Belum semenit kompresor hidup apa tidak ini. Jadi bukan langsung ke kompresor ini termostat. Dia ngirim untuk trafo kecil, kemudian ini untuk geser 220-nya dari omron, dari setrum langsung, guys. Oke. Ini tentu berlaku untuk gulungan besar. Otomatis pompa bisa menggunakan model seperti itu. Murah, hanya modal trafo 1/4 ampere, elko 1, dioda 1, guys. Jadi ini luar biasa. Kalau Anda mentok putus-putus terus, rusak-rusak terus putaran suhu atau termostat, kalau Anda ganti dengan model seperti ini sudah pasti saya jamin awetnya seumur hidup. Ini berlaku untuk gulungan besar yang memakai otomatis. Kalau memakai rangkaian seperti itu, ini sudah pasti sama saja awetnya bakalan seumur-umur. Jadi konten ini berdasarkan sudah pernah saya alami dulu, karena mengganti ternyata 2 minggu termostat sudah gosong lagi pelatnya. Ini sebabnya karena ini kompresor yang dikirim setrum dari termostat ini kompresor gede, 1/4 atau 1/3. Jadi termostat saya memakai 1 pintu, ternyata sudah pasti saya jamin ini tidak bakalan awet. Pelatnya yang gosong, guys. Luar biasa lagi nih, saya bagi-bagi ilmu yang jarang Anda temukan ini. Siang, guys.